baca kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setiamu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hosana, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi mempunyai-Mu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi memuliakan-Mu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana,
Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Kau Tuhan. Hosana, Amin. Hosana, Hosana bagi Dia. Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Bagi Dia. Yesus, ku puji Engkau, ku sembah Engkau. Yesus Tuhan, langit dan bumi bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Bagi Yesus yang duduk di tata. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, Bapa. Sungguh Dialah yang dipuji, sungguh Kaulah yang ditinggikan selamanya. Tuhan Raja, Dia Raja. Yesus, bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, kejayaan dan kemasyhuran bagi Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Bapa. Sebab Kau besar Tuhan, sungguh tiada yang seperti-Mu, tak tertandingi kuasa-Mu. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
dipuji, disembah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pengen menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Nggak terasa ya, kita udah di minggu ketiga bulan Mei ini ya. Tapi nggak usah khawatir, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selama kita masih mau belajar tentang firman Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa sempurna atas kita. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di minggu ini ya, tentang kurikulum setahun kita. Di bulan Mei ini kita akan bicara mengenai of the flock with the truth and love. Itu tema hari ini. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami beroleh kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah di pagi hari ini. Dan tentunya kami diizinkan untuk mendengarkan dan belajar mengenai firman Tuhan adalah sebuah kehormatan buat kami Tuhan. Kami mendalami tentang Engkau, kami mengerti dan memahami, bahkan kami menerima rema yang baru dari pengajaran ini. Keberuntungan buat kami. Terima kasih Bapa. Semua persiapan hamba-Mu berserahkan dalam tangan-Mu dan tentunya berbicaralah pada kami. Hanya firman Tuhan saja yang mau kami dengar dan hanya kebenaran saja yang kami mau tangkap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini tema kita healing the wound of the flock with the truth and love. Susah ya? Sederhananya begini, membalut luka umat dengan kebenaran dan kasih. Ayat tema kita di bulan ini itu kan dalam Yehezkiel 34 yang sudah kita baca dari minggu-minggu lalu, ayat yang ke-16 yang berbunyi, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tapi kita tidak, hari minggu ini kita tidak bahas mengenai ayat itu, tetapi minggu ini kita akan bahas mengenai ayat masih dalam tema umat yang diawasi dan digembalakan itu. Nah, tapi minggu ini kita akan belajar dari Mazmur 147. Mazmur 147, Bapak Ibu perhatikan, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya. Ayat ini singkat, padat, jelas, sederhana tapi tajam Bapak Ibu. Kita mulai dengan begini. Kata menyembuhkan itu diambil dari kata Rofe. Ya. Allah kita itu adalah Allah sang Rofe. Kita sering dengar kata Rafa mungkin. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, gitu kan. Nah, tapi ayat ini lagi bilang dimulai dengan kata ia menyembuhkan. Jadi subjeknya itu adalah ia dengan kemampuan dan kuasa memulihkan itu ya. Subjek penyembuhnya itu Tuhan sendiri. Ya. Ayat ini lagi menggambarkan gini loh. Ayat ini menggambarkan ia menyembuhkan. Jadi Allah itu kalau kita baca di Mazmur 147 ayat yang keempat itu dikatakan ia menghitung bintang-bintang. Sepertinya kan antara langit dan bumi begitu ya. Tapi ayat 3 ini lagi menggambarkan bahwa ia tuh pribadi yang dekat. Karena dengan kata lain, dia sendiri yang menyembuhkan. Dia sosok yang hadir gitu. Sama seperti dokter yang memeriksa kita. Mungkin menggunakan stetoskop berdiri di samping itu. Dia pegang dada kita, permisi. Dia bilang, dia tarik nafas. Kita suruh tarik nafas. Kita suruh buang nafas. Tahan sedikit dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kita suruh buka mulut, bilang begitu. Dia. Itu yang ngecek itu. Ya. Jadi, kata ia di depan itu selain daripada kata menyembuhkan Rofe itu, kata ia memulai dari ayat ini itu pribadi Tuhan itu bertindak sendiri begitu. Bertindak sebagai dokter rohani yang melihat, peduli dan bertindak untuk ngobatin umatnya. Jadi Tuhan sendiri yang hadir ketika kita memerlukan kesembuhan itu. Ketika kita perlu Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, itu enggak ada perantara lain.
Maksudnya nggak ada mediasi, ya. Di dalam logika kita berpikir memang mungkin Tuhan menyertai, membuat dokter hadir di samping kita. Tapi ketika kita taruh iman di dalamnya, itu Tuhan yang sedang turun tangan. Ya. Itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah. Siburelep itu dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan gitu. Istilah patah hati dalam teks aslinya itu menggunakan kata sabar. Ya, yang merujuk kepada sesuatu yang hancur, berkeping-keping atau remuk. Jadi ya mungkin kita sering mengalami mental down gitu ya, panic attack gitu. Terus rasa kesendirian, rasa sepi, ditinggalkan. Itu kita pasti sering mengalami semua hal-hal seperti itu tuh. Kita akan akan cenderung dalam dunia yang seperti saat ini tuh cenderung gitu. Bahkan orang yang tadinya di atas tuh tahu-tahu begitu dalam sekejap tuh bisa langsung hilang semuanya terus. Dan bukan kehilangannya itu bahkan yang menyakitkan, tapi kesendiriannya itu yang menyakitkan. Ya, nggak ada teman, nggak ada yang bela, nggak ada ini. Nah, kata patah hati di sini, di ayat ini, itu mewakili orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi ini lebih kepada menyembuhkan, bukan menyembuhkan penyakit, tapi menyembuhkan luka. Luka di hati, rasa yang hilang. Ya, ini ayat ini lagi ngomong seperti itu. Nah, kembali kepada ayat tersebut. Kalau tadi dimulai dengan kata ia, itu subjek penyembuhnya itu adalah Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada objek yang disembuhkan, itu dikatakan gini, orang-orang yang patah hati. Ya, itu berarti ya dalam realita kehidupan, mungkin saudara, mungkin saya, mungkin saudara di samping kita, mungkin kawan kita. Nah, luka batin itu kan bukan sebuah hal yang langka buat kita kan. Bukan sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang seperti apa gitu, yang tanda kutip mungkin rahasia kan apa, enggak. Ya. Semua orang bisa mengalaminya, kegagalan, pengkhianatan, konflik gitu, semua orang bisa mengalaminya. Bahkan kita nggak pernah tahu, orang datang ke gereja itu dengan senyum manis, dengan salam yang hangat, mungkin menyembunyikan sesuatu. Ya. Kemarin saya bersama anak saya lagi ada di satu tempat di mana kami diundang di satu acara begitu ya. Nah, saya duduk di sebuah meja gitu yang berhadapan dengan orang-orang tersebut gitu ya. Nggak lama kawan saya juga rekan hamba Tuhan datang dan dia mulai melihat dan dia berkata begini, kayaknya orang ini ada masalah. Entah gimana, entah apa, dalam benak saya juga saya nggak terlalu ngeh waktu itu, ya. Tapi saya menjawab, kayaknya sih, itu. Karena apa? Dari apa yang dia gambarkan melalui raut wajah di acara yang menyenangkan dan menggembirakan itu, raut wajah dia tidak menampakkan bahwa dia sedang menikmati acara itu. Seringkali kan kita ketemu dengan orang-orang seperti itu. Belum tentu orang-orang yang ya ketika kita seperti saat ini mungkin saya lagi menyampaikan firman, Bapak Ibu yang berada di sebelah sana mungkin dalam kondisi yang memerlukan jawaban, memerlukan gitu. Ya, terkadang apa yang kita ekspektasikan nggak sesuai kan dengan realita yang kita hadapi. Ya. Memang dalam kegiatan sehari-hari kita ada orang yang diajarin untuk apa namanya? Untuk menghadapi kondisi seperti itu, seperti contohnya itu orang-orang yang bekerja di frontliner. Itu kan kita nggak pernah tahu senyum mereka itu asli apa enggak. Karena mereka dilatih untuk itu. Ya, saya ingat waktu istri saya mentrain karyawan baru itu diajarin selamat pagi Bapak Ibu, jangan sampai terkesan bahwa kamu ini lagi sakit gigi, senyumnya tetap manis gitu. Saya kutip kata-kata, jangan terkesan seperti kamu lagi sakit gigi gitu. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita sakit gigi pun kalau kita lagi bekerja
Senyum kita harus tetap manis gitu. Sakit giginya harus dihilangkan rasanya. Coba bayangkan bagaimana rasanya menyimpan sebuah sakit gigi dengan sebuah senyuman manis gitu kan. Itu kata why yang harus kita pertanyakan gitu. Jadi kadang-kadang ya luka umat tuh baru bisa disembuhkan ketika baru bisa disembuhkan ketika dia mulai terbuka gitu. Tapi masalahnya semua orang bisa mengalami hal itu, bahwa kondisi patah hati ini, kondisi yang ini itu semua orang bisa mengalaminya. Ya. Nah, ayat ini lagi bilang bahwa Allah tidak pernah menjauh saat kita hancur. Justru di titik kehancuran itulah Dia bekerja. Ayatnya kan bilang ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan pada kita. Jadi jadi dengan katanya gini, bahwa ketika orang-orang patah hati, ya, ekspektasi di luar realita, itu sebenarnya adalah saat di mana kita harusnya menyadari bahwa disitulah Tuhan bisa bekerja. Kenapa? Selama kita masih mengharapkan sesuatu, berarti logika kita masih bekerja. Dan kegagalan daripada Tuhan bekerja secara nyata dalam kehidupan kita adalah ketika kita mendahulukan logika berbanding dengan iman kita. Itu bukan bukan suatu hal yang bisa kerjasama. Kemarin saya juga ngobrol dengan kawan saya ini ya. Kita nggak tahu mulai dari mana, tapi ada beberapa hal yang saya kutip gitu ya. Kenapa sih orang-orang Kristen ini lebih suka kepada lebih suka kepada pergi ke orang pintar, ke dukun daripada berdoa dengan imannya gitu. Karena apa? Karena logika dia ketika dia pergi ke dukun atau ke orang pintar itu melakukan sesuatu, sedangkan waktu dia berdoa Tuhan tidak kelihatan melakukan sesuatu. Itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika ya, dia orang yang pertama kali berteriak-teriak atau membukakan jalan baginya, dan sebagainya. Tapi ketika pada hampir ending daripada pelayanan, dia ditangkap dan di dalam penjara. Di situ dia merenungkan yang terjadi itu seperti apa, realitanya itu tidak seperti yang dia pikirkan gitu kan. Kadang-kadang kan dalam kehidupan kita seringkali seperti itu. Yang kita imani tidak seperti yang realita yang terjadi. Dan kalau kita nggak siap di situ, cenderung kita ini patah hati. Sama siapa patah hatinya? Sama Tuhan. Ya enggak? Contoh sederhana adalah ketika kita pagi hari berkata di dalam doa kita, Tuhan kasih aku kesabaran. Percayalah, hari itu adalah hari ujian buat kita. Supaya kita nggak sabar. Dan ketika kita akhirnya memilih untuk emosi, sesaat kemudian kita sadar, oh, Tuhan nggak ada sih. Aku kan tadi pagi sudah bilang, tolong ingetin aku kalau aku lagi emosi. Jadi, itu yang sering terjadi. Nah, kata berikutnya adalah kata dan membalut. Ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut. Ya. Ini berarti ya, ini dipakai kata kabas. Kalau tadi kata patah hati itu dipakai kata sabar. Ya. Kalau ini dipakai kata kabas, yang berarti mengikat kuat atau membebat luka. Jadi, kabas itu adalah tindakan kasih sebagai perban yang memungkinkan bekerja tanpa menyakiti lebih lanjut. Itu artinya. Ya. Jadi Tuhan itu bukan saja bertindak memeriksa kita, tapi Dia juga melakukan tindakan nyata dengan melakukan action. Gitu. Kalau kita mau nyadari bahwa apa sih yang Tuhan kerjakan, Tuhan nggak sekedar menyertai kita,
Ya, kata Immanuel, Tuhan beserta kita itu enggak sekedar bahwa kalau kita jalan sama-sama dia ada di situ. Ya, bahkan ada ilustrasi yang saya ingat tuh papaku almarhum yang menjelaskan itu itu kan gambar telapak kaki Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita itu kan gambar telapak kakinya cuma sepasang kan. Nah, anak kecilnya tanya, "Papa, kalau Tuhan menyertai kita kenapa telapak kakinya cuma sepasang? Harusnya kan Tuhan berarti telapak kakinya ada 2 pasang. Karena kan Tuhan menyertai kita." Apa yang papanya jawab? "Iya, karena Tuhan lagi gendong kita. Makanya yang ada di situ bukan telapak kakimu, tapi telapak kakinya Tuhan." Ya. Jadi Tuhan itu yang disebut menyertai itu tidak sekedar berjalan bersama-sama, tapi dia bertindak. Ya. Nah, kata kabas itu juga merupakan sebuah proses penyembuhan. Ya, kalau tadi ada subjek penyembuhnya itu adalah Ia, yaitu Tuhan Yesus dalam hal ini ya kan, Allah. Objek penyembuhnya ada, yaitu orang-orang yang patah hati. Orang-orang yaitu saudara dan saya dan semua orang yang mengalami hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada proses penyembuhannya. Proses penyembuhannya adalah sabar dan kabas, menyembuhkan dan membalut. Bukan sabar dan kabas, Rafa dan kabas. He is Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan, tapi dia juga Allah yang kabas, Allah yang membalut. Ya. Menyembuhkan dengan apa? Dengan kebenaran firman. Dan membalut dengan apa? Membalut dengan kasih. Membalut dengan kebenaran selalu indikasi kebenaran itu adalah firman. Jadi menyembuhkan dengan apa? Dengan firman. Ya. Saya ingat banget. Saya bertobat tahun 95. Tapi saya baru berubah dari emosi tahun 2006. Jauh ya. Jauh banget. Pembinanya orang yang sama, yaitu almarhum papa saya. Waktu mungkin dia udah bosan gara-gara saya nih orangnya emosian banget, ya gitu kan. Akhirnya dia bilang sebuah kebenaran yang hakiki, yang sampai hari ini saya pegang ketika seseorang bertanya pertobatan itu seperti apa. Nah, dia bilang, kamu dibaptis berkali-kali pun dicelupin sampai 7 menit, kamu akhirnya juga mati nih. Mungkin kalau pendetanya jengkel gara-gara kamu nggak bertobat, mungkin dia kalau tahu kamu tuh emosian, kalau papa yang baptis kamu waktu itu, papa nggak celupin kamu sekali, papa celupin kamu kayak nyuci baju itu loh. Jadi mungkin dalam nama papa celupin naik, putra celupin lagi naik, itu biar bersih gitu kayak nyuci baju. Dia ilustrasikan seperti itu. Emang kenapa, Pak? Coba kamu baca, ayat pertobatan tuh yang paling cocok tuh Roma 12 ayat 2. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Jadi jangan bilang kamu udah bertobat, tapi kamu nggak pernah berubah. Ya. Ilustrasi ini lagi menggambarkan begini loh. Proses penyembuhan dan pembalutan saya terjadi karena kebenaran firman. Kebenaran firman itu. Jadi pertobatanku itu, tidak semua orang mengalami pertobatan itu karena sesuatu hal yang tragedi atau sesuatu hal harus sesuatu peristiwa ada orang datang dia kasih kebenaran firman bertobat lantas terima Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Enggak, ada juga sebab kalau kayak saya kan saya lahir dari keluarga Kristen. Papa saya, mama saya Kristen. Kadang-kadang pertanyaan itu muncul, untuk apa sih kita mesti bertobat dong, keluarga papa mama kita Kristen kan gitu. Tapi pertobatan itu kan lebih kepada Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Bukan terus gara-gara kita sudah umur 12 lantas harus dibaptis dan terima Tuhan. Itu. Akhirnya bahan itu jadi ejek-ejekan. Kamu kalau umur 12 dibaptis nanti kamu terima Tuhan sendiri.
habis terima Tuhan sendiri kamu nanggung sendiri loh dosamu gitu kan. Enggak. Tapi lebih kepada perubahan mindset kita. Nah, perubahan mindset kita yang kita dapat dari firman Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Makanya gereja ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya di Rock Ministry, dimanapun berada, tidak akan bosan menggemakan kata-kata yang berkata bahwa bacalah firman Tuhan setiap hari dan renungkanlah siang dan malam. Bahkan kami diajarkan 5 hal dalam membaca. Yang pertama baca, kemudian renungkanlah. Ya kan? Setelah renungkanlah, perkatakanlah. Kenapa mesti diperkatakan? Ingat, iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Jadi kalau firman Tuhan yang kita baca, perkatakanlah. Ya, saya ngajarin anak saya supaya ingat firman Tuhannya gimana, Pak? Baca yang keras sampai telinga Zoe dengar. Supaya apa? Supaya iman timbul dari pendengaran. Ya, setelah diperkatakan dia apa? Dipraktekin dulu sama kita. Baru diberitakan. Kalau sudah terbukti praktek nyatanya bahwa firman-Nya sah, baru lakukan. Ya. Yang terakhir beritakan. Nah, kita diajarin seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita memahami firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana cara menggunakannya. Yang terakhir adalah kata luka-luka. Asbes, yang merujuk kepada luka penderitaan yang sangat jika tidak disembuhkan, dibalut, bisa busuk. Nah, hati-hati pada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang menyimpan mungkin kekecewaan, dendam, asalnya cuma sedikit, kecil aja. Lama-lama kalau tidak ada penyelesaian, lama-lama bisa menggunung. Sama seperti yang saya tadi, saya ketemu seseorang yang di acara yang, aduh itu acara kurang menyenangkan apa? Ada mainan, ada ada hadiah dan lain sebagainya. Tapi raut mukanya tidak menggambarkan hal itu. Kenapa? Karena dia sudah memendam kekecewaan dari lama yang ditumpuk gitu. Ya. Yang terakhir adalah hasil dari penyembuhan. Luka-luka mereka adalah pemulihan yang total. Luka yang tidak dibalut akan membusuk jadi racun, yaitu kepahitan, kemarahan, dan sebagainya. Tapi luka yang ketika kita izinkan Allah membalut, itu akan jadi tempat kemuliaannya dinyatakan. Karena semua orang yang sembuh, yang disembuhkan Tuhan, akan berdiri dan memberitakan bahwa Tuhan itu yang menyatakannya. Setuju? Katakan amin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, supaya kita mudah mencernanya, kesimpulannya gini. Ya. Kita dipanggil untuk meneladani Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus kan. Ya, dia yang melakukan yang melakukan tindakan aktif, menjangkau, menguatkan, membalut itu. Ya, itu yang kita teladani. Ya. Agar apa? Agar umat tidak menjadi racun bagi tubuh Kristus. Jadi itu kenapa kok kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, menjangkau, menguatkan, membalut luka-luka orang di sekitar kita. Setuju bilang, oh, oke. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pelajaran pagi hari ini. Kami beroleh hikmat, pengetahuan yang baru tentang Tuhan. Dan biarlah pelajaran kita pagi hari ini membuat perspektif kita berbeda. Bahwa Tuhan sendiri yang melakukan dan kitalah kepanjangan tangannya. Tugas kita adalah menjangkau, menguatkan, dan juga membalut luka-luka tersebut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berpisah, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita persiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita persiapkan terlebih dahulu gadget kita. Bapak Ibu bisa scan barcode yang tersedia atau mungkin nomor rekening untuk bisa transfer persembahan, berikan yang terbaik, bukan karena kita ingin selalu diberkati, tapi karena bukti bahwa kita sudah diberkati
ketika kita memberi, itu salah satu contoh daripada atau salah satu tindakan daripada memuliakan Tuhan. Karena memberi itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Ya, itu ekspresi kita. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami memegang gadget kami karena kami siap memberi. Setelah ini kami akan men-scan barcode dan memberi yang terbaik sebagai ekspresi kasih kami Tuhan. Bukan semata-mata karena kami minta Tuhan selalu memberkati kami, tapi karena bukti bahwa kami sudah diberkati. Dan bukti ini akan sampai kepada dunia menyatakan bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Itu sebabnya kami akan berekspresi. Dan Bapak, sebelum kami terima berkat Tuhan, kami juga mau sepakat sehati, kami mau berdoa buat Indonesia. Indonesia akan survive secara ekonomi, politik terutama Tuhan. Kami percaya pemimpin bangsa kami diberikan hikmat untuk melakukan hal yang baik, yang terbaik untuk bangsa ini dan benar. Kami juga menyadari bahwa kami akan menghadapi beberapa demo ke depan oleh karena harga minyak yang semakin meningkat. Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin yang akan menangani masalah ini dan mereka akan diberikan pemikiran yang terbaik dan solusi-solusi yang terbaik untuk mencarikan jalan keluar buat masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga melepaskan berkat untuk Balikpapan, kota kami tercinta, biar keadaan kondisi keamanan yang sekarang ini masih tentram dan lain sebagainya bisa terpelihara. Dan kami bisa tinggal dengan aman, nyaman, dan menikmati, bahkan bekerja, mencari nafkah di kota ini Tuhan. Berkati tanahnya, berkati tumbuh-tumbuhannya, berkati penduduknya juga Tuhan. Nggak lepas daripada itu, kami juga mau berdoa buat gereja ini Tuhan, yang sedang membangun terutama. Tuhan, kami mau lihat tanda ajaib, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan untuk pembangunan itu. Juga berdoa untuk ibadah yang sebentar akan dilaksanakan, yaitu ibadah raya kedua Tuhan. Tuhan bawa jiwa-jiwa untuk datang dan tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sekarang mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, mari buka kedua tangan dan terimalah berkat bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita yang membuat engkau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, dan diberkati keluar apa saja yang dikerjakan berhasil, sehat dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.